Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benar ya dari Mas Almi? Silakan bawa anak saya setelah akad nikah nanti. Kamu sudah nikah dengannya, silahkan bawa. Kamu mau kasih makan sehari 3 kali, silahkan. Kamu mau ngasih makan sehari sekali, silahkan. Kamu mau bawa dia ke gunung, silahkan. Kamu mau bawa dia di pinggir pesisir, silahkan. Saya tidak mempermasalahkan itu semua. Tetapi ingat, saya lahirkan anak saya perempuan ini sampai usia 16-17 tahun. Saya didik, saya jaga makanannya, salatnya, tingkah lakunya, sampai pada hari ini saya serahkan kepadamu. Demi Allah, bawa selamat anak saya sampai ke hadapan Allah. Jika kamu tidak membawanya selamat ke hadapan Allah, saya yang akan menuntut kamu nanti yaumul qiyamah. Kita mulai ya. Nah, sebelum ijab kabul ini kita laksanakan. Untuk menghindarkan hal-hal yang tidak kita inginkan, mohon nanti yang menyatakan sah atau tidak sah cukup saksi saja, yang lain cukup menyimak. Bisa dipahami? Ya. Kata saya ya. A'udzubillah wa bismillah wa millati Rasulillah. Ibadallah usikum nafsi bidaqallah. Hai Ardiansyah. Ya, Saya nikahkan dan kawinkan kepadamu anak kandung saya, Ria Yunitasari, dengan mas kawin uang 500.000 rupiah dibayar tunai. saya terima nikah dan kawin Ria Yunitasari Bisno Budi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dan tujuan pernikahan itu bukan hanya memperbanyak anak. Kita lihat sebagian orang menikah hanya untuk menyelesaikan masa lajang. Kenapa nggak enak Ustaz menjomblo? Kayaknya Anda lihat orang kalau punya istri, ya senang banget hidupnya. Nah, karena pernikahan salah satunya adalah untuk meraih kebahagiaan. Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah, cinta dan kasih sayang. Apa tujuan lain dari pernikahan itu yang banyak dari umat manusia lupa? Bahkan ada orang sampai umur 50 tahun, sampai umur 60 tahun, dia lupa kalau ada tujuan yang lebih mulia dari sekedar membangun rumah tangga di dunia ini. Yaitu tujuannya adalah membangun rumah tangga di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Semua yang kita cintai pasti kita akan berpisah dengannya. Bahkan Jibril alaihissalam pernah berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Muhammad, silahkan kau mencintai siapa saja yang kau suka, kau pasti berpisah sama dia. Di mana berpisah? Di dunia. Pasti berpisah. Karena Allah sudah menjadikan kodrat kehidupan manusia ini berakhir dengan kematian. Dan kematian itu tidak menyelesaikan semua masalah. Akan ada kehidupan setelah kematian itu. Ahibati fillah,
Maka dari itu seorang muslim tatkala berpikir pernikahan ini tujuannya adalah sampai ke akhirat, maka dia berpikir bagaimana dia sampai ke akhirat bersama istri dan anak-anak. Ahibati fillah, kalau tujuan kita itu akhirat, maka kita melihat Rasulullah SAW memerintahkan para lelaki untuk memilih istri yang mengajak kepada akhirat. Tadi karena tujuannya bukan hanya dunia. Kalau bicara kecantikan, ya kecantikan itu akan hilang. Kita lihatlah bapak-bapak yang umurnya 50 tahun. Lihat istrinya sekarang. Apa cantik seperti dahulu? Iya Ustaz, tetap cantik Ustaz. Cuma ya sudah tua dia. Kepingin ganti. Ya kalau bisa. Mungkin sebagian orang akan berpikir seperti itu. Karena kenikmatan dunianya akan berkurang. Iya. Seorang pemuda yang menikah beda dengan orang tua yang menikah. Kalau bicara tentang harta, iya tidak sedikit wanita-wanita yang berharta setelah kawin bangkrut. Habis hartanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadfar bidzatid din. Kau kalau ingin bahagia dunia akhirat, carilah wanita yang agamanya baik. Kalau ingin bahagia dunia akhirat. Apa betul orang yang menikah dengan wanita yang agamanya baik, walaupun dia secara fisik mungkin ya tidak secantik yang lainnya, secara kekayaan dia tidak kaya, apakah dia akan bahagia dunia akhirat? Naam. Itu jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau yang menjadi standar pemilihanmu pasangan itu adalah agama, sudah selamat kau hidup. Tanganmu tidak akan terkena debu, kau tidak akan sengsara hidup. Tugas terbesar seorang lelaki, tugas terbesar seorang lelaki, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluarga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan ini tugas terbesar seorang lelaki, mengajarin istrinya sholat, ngajarin istrinya tentang Allah Azza wa Jal, bukan hanya kasih makan. Wildan tahu Fatma bisa hidup tanpa Wildan, Allah yang kasih makan dia. Dia punya rizki sendiri. Tapi Allah perintahkan kepada para suami untuk menjaga istrinya dari api neraka. Dengan apa? Dengan cara kasih makan. Bukan hanya itu, didudukkan istrinya, diajarin istrinya, tengah malam bangun malam. Kalau bicara romantis jemaah, pernahkah kita merasakan romantisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan rahimallahu imra'an qama minal lail fasalla. Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di malam hari, kemudian dia sholat. Selesai dia sholat, apa yang dilakukan dia? Thumma aiqadat ahla. Dia bangunkan istrinya, bangun nih sholat malam. Thumma fa in lam taqum, kalau dia nggak mau bangun, dicipratkan air di wajahnya. Kemudian istrinya bangun sholat malam bersama suami. Itu romantis. Wa rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang wanita, seorang istri, qamat minal lail fa shalat. Dia bangun malam, dia nggak bangunin suami. Dia bangun malam, dia sholat. Selesai sholat baru dia bangunin suaminya. Bang, belum subuh nih bang. Itu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan bulan madu berangkat ke Bali, berangkat kemana? Qiyamul lail. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah kehormatan seorang mukmin, kemuliaan seorang mukmin bukan di bintang yang ada di pundaknya, bukan di gelar yang ada di hadapan namanya, tapi qiyamuhu bil lail. Ketika dia bisa qiyamul lail, itu baru seorang lelaki akan menjadi terhormat dan mulia. Kemudian tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, hari-hari akan menunjukkan kekurangan istri. Tapi ana yakin engkau bukan melihat kepada kekurangannya, melihat kepada kelebihannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, gaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf, bijamilil kalam, dengan ucapan yang indah buat istrimu, dengan nafkah yang baik buat istrimu, tidak memasukkan kecuali yang halal di rumahmu.
Fa in karihtumuhunna, Allah bicara kalau engkau benci sama istrimu, ceraikan istrimu, kembalikan kepada orang tuanya, usir dari rumahnya. La. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Bisa jadi yang engkau benci, di situ Allah simpan banyak kebaikan. Maka husnudzon sama Allah Azza wa Jalla. Setelah engkau mengajarkan kebaikan, jadilah engkau lelaki yang terbaik. Siapa lelaki yang terbaik, jemaah? Kita semua merasa baik. Tapi kalau ingin tahu lelaki yang baik, tanya sama bininya, tanya sama harimnya. Gimana Rejal? Gimana Fulan? Kalau harimnya mengatakan, "Na'am, Anda nggak pernah melihat lelaki yang baik seperti dia," berarti dia orang baik. Tapi kalau harimnya mengatakan, "Bas kalam fadhi," dia hanya pandai bertopeng di luar rumah, tapi di dalam rumah kelakuannya na'udzubillah min dzalik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Bukan sama orang lain, sama keluarganya. Dia punya kekuasaan. Suami ini punya kekuasaan. Punya kekuatan untuk menundukkan istri, untuk menginjak istrinya, tapi dia tidak lakukan itu. Maka kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku orang yang terbaik di antara kalian kepada keluarganya. Maka Nabi katakan, nikahilah seseorang karena 4 hal. Yang pertama, nikahi kalau dia laki-laki, Ali, nikahi dia karena kecantikannya. Ini penting cantik. Kenapa? Hampir 24 jam di depan kita. Baru bangun dia. Mau tidur dia lagi di depan kita. Mau makan ada lagi nih di depan kita. Pulang kantor dia lagi. Jadi kalau jelek, cepat kita bosan. Maka penting itu cantik. Ternyata cantik tidak boleh menjadi ukuran utama. Kenapa? Cantik ada batasnya. Bahkan zaman digitalisasi sekarang ini bisa jadi cantik di YouTube, cantik di Instagram, cantik di Facebook, ternyata aslinya hancur. Kenapa? Ada kamera 360. Putih mukanya, hitam lehernya. Cantik memang dia kalau di Facebook, tapi ketika diketemu aslinya jelek. Maka kecantikan ada batasnya. Oke lah original kecantikannya. Sweet 17 kau cantik, 20 tahun kau cantik, 17 tahun kau cantik, tapi balik itu angka 17. 71 masih cantik, enggak lagi. Biar kau pakai dandanan apa, kalau sudah keriput hancur itu cantiknya. Ya, yang kedua kata Nabi, nikahilah dia karena keturunannya. Wajib kita lihat keturunannya. Tapi ternyata tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Anaknya Nabi Nuh. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi, Ibrahim alaihissalam. Boleh melihat keturunannya, tapi tidak boleh menjadi prioritas. Kenapa? Karena ada orang bapaknya ulama, anaknya jadi penipu. Yang ketiga kata Nabi, nikahilah seseorang karena kekayaannya. Penting ini kekayaan. Kalau kau mau menikah, lihat kamu apa yang kamu bisa hidup di situ. Tapi ternyata tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Harga diri seorang laki-laki jangan kau gantungkan hidupmu sama mertuamu. Prinsip hidup yang paling penting bagi laki-laki adalah tegas. Ketika dia punya ketegasan, punya prinsip hidup, insya Allah anaknya bapak akan dilindungi. Yang keempat, kata Nabi, nikahi karena agamanya. Bertanya mahasiswa saya di Unhas, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya kan nomor 1. Jangan salah paham. Agama betul nomor 4, tapi dia tidak titik di situ. Koma. Utamakan agamanya, karena dengan agama kau dapat semuanya. Mendapat perempuan yang cantik, keturunan baik-baik. Ada yang cantik mukanya, hancur akhlaknya. Ada yang akhlaknya baik, mukanya kesurupan. Jadi untuk cari sempurna ini sangat jarang. Dan kalau ada, tunjukkan saya juga masih mau. Anta syamsun wa anta badrun. Momen kali kami bersimpuh di bawah kakimu. Hari ini kami telah menjadi putra-putrimu. Ibu, terima kasih telah merestui hubungan kami. Ibu, anggaplah kami sebagai anak kandungmu. Sayanglah kami sebagaimana engkau menyayangi anakmu.
Ibu, bimbinglah dan tuntunlah kami agar kami dapat memperkuat tali pernikahan. Terima kasih Ibu atas restu yang Engkau berikan padamu hari ini. Baik, selanjutnya. Yang pertama memeluk putriku adalah aku, bukan kamu. Yang pertama mencium putriku adalah aku, bukan kamu. Yang pertama merawat putriku adalah aku, bukan kamu. Sembari menyeka air matanya, dia melanjutkan. Dan sekarang dia menjadi milikmu. Aku berharap kamu menantuku akan jadi orang yang menemani putriku seumur hidupnya. Jangan kau sakiti dia, apalagi perasaannya. Bapak tidak berharap satu sen pun dari harta yang panjenengan punya. Yang Bapak harapkan adalah bahagiakanlah anakku selama-lamanya. Jangan sekali-kali kau sakiti anakku. Jangan sekali-kali kau zalimi anakku. Apalagi kau duakan anakku, karena sakit hatinya anakku akan melukai seluruh keluarga. Saya percaya engkau bisa membimbing anakku. Arahkan anakku di surganya Allah. Jangan sekali-kali kau masukkan anakku di nerakanya Allah. Jadikan anakku bidadarimu di surga kelak nanti. Sallallahu